Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan membawakan materi auditing kedua, bab 22, audit siklus, akuisisi modal dan pembayaran kembali. Subtopik ekuitas pemilik dan tujuan pembelajaran mengidentifikasi persoalan utama dalam audit atas transaksi ekuitas pemilik. Saya, Saurma Veronica Manurung, mahasiswi dari Akuntansi Keuangan Publik, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Terdapat perbedaan yang penting dalam audit atas ekuitas pemilik antara perusahaan terbuka atau publicly held corporation dengan perusahaan tertutup closely held corporation. Ada 4 perbedaan yang membedakan antara perusahaan tertutup dengan perusahaan terbuka mengenai ekuitas pemilik. Pertama, sedikit pemegang saham pada perusahaan tertutup, dan pada perusahaan terbuka lebih banyak pemegang saham. Kedua, sedikit transaksi selama tahun berjalan. Pada perusahaan terbuka lebih banyak transaksi dan perubahan pada individu pemegang saham. Ketiga, pada perusahaan tertutup jarang membayar dividen. Pada perusahaan terbuka lebih sering membayar dividen. Perbedaan terakhir yaitu lebih mudah memverifikasi meski tetap harus diuji pada perusahaan tertutup, sedangkan pada perusahaan terbuka lebih kompleks memverifikasi meski tetap harus diuji. Pada bab ini, kita juga akan membahas pengujian untuk memverifikasi akun ekuitas pemilik yang utama dalam suatu perusahaan terbuka yang mencakup modal dan saham biasa, agio saham, laba ditahan, dan dividen terkait. Tujuan dari pemeriksaan auditor terhadap ekuitas pemilik. Terdapat 3 tujuan dari pemeriksaan auditor terhadap ekuitas pemilik. Pertama, struktur pengendalian internal terhadap modal saham dan dividen yang berkaitan mencukupi. Kedua, transaksi-transaksi ekuitas pemilik telah dicatat sesuai dengan ke-6 tujuan spesifik audit. Ketiga, saldo-saldo ekuitas pemilik telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan tujuan spesifik audit rincian saldo. Pengendalian internal. Beberapa pengendalian internal sangatlah penting bagi aktivitas ekuitas pemilik. Pengendalian internal yang penting dan diutamakan oleh seorang auditor ada 3 hal, yaitu otoritas transaksi yang tepat, kedua, penyimpanan catatan dan pemisahan tugas yang tepat, ketiga, panitera, independen, dan agen transfer sah. Kita akan membahasnya satu persatu. Otoritas transaksi yang tepat. Karena setiap transaksi ekuitas pemilik umumnya bersifat material, banyak dari transaksi tersebut harus disetujui oleh Dewan Direksi. Ada beberapa jenis ekuitas pemilik yang memerlukan otorisasi khusus. Pertama, penerbitan modal saham, yaitu otorisasi ini termasuk jenis ekuitas yang akan diterbitkan, jumlah saham yang akan diterbitkan, nilai pari saham, kondisi privilege bagi setiap saham selain saham biasa, dan tanggal penerbitan. Kedua, pembelian kembali modal saham. Pembelian kembali saham biasa atau saham preference, penetapan waktu pembelian kembali, dan jumlah yang akan dibayar atas saham semuanya harus disetujui oleh Dewan Direksi. Yang ketiga, pengumuman dividen. Dewan Direksi harus mengotorisasi bentuk dividen, jumlah dividen per saham, dan catatan serta tanggal pembayaran dividen. Pengendalian internal mengenai penyimpanan catatan dan pemisahan tugas yang tepat. Jika suatu perusahaan menyimpan catatan miliknya sendiri mengenai transaksi saham dan yang beredar, pengendalian internal harus memadai untuk memastikan bahwa pemilik aktual saham diakui dalam catatan perusahaan. Kedua,
Jumlah dividen yang benar dibayar ke pemegang saham yang memiliki saham pada tanggal pencatatan dividen. Ketiga, potensi misapropriasi aktiva telah diminimalisasi. Jenis yang ketiga yaitu panitera independen dan agen transfer saham. Setiap perusahaan yang sahamnya terdaftar di bursa saham diwajibkan memiliki panitera independen sebagai pengendali untuk mencegah penerbitan sertifikat saham yang tidak tepat. Dan juga sebagian besar perusahaan besar menggunakan jasa agen transfer saham untuk menyimpan catatan pemegang saham termasuk mendokumentasikan transfer kepemilikan saham. Audit modal saham dan modal stok. Auditor sangat memperhatikan 4 hal berikut ketika mengaudit modal saham dan agio saham. Pertama, seluruh transaksi modal saham yang ada telah dicatat atau kelengkapan. Tujuan ini dapat dicapai jika digunakan jasa pencatat atau agen pemindahan saham. Auditor dapat meminta konfirmasi mengenai transaksi modal saham dan mengenai nilai transaksi tersebut. Kedua, transaksi-transaksi saham yang dicatat telah diotorisasi dan nilainya tepat atau keberadaan dan keakuratan. Keberadaan biasanya diuji dengan memeriksa notulen rapat dewan direksi. Ketepatan nilai transaksi saham yang dilakukan secara tunai dapat diverifikasi dengan meminta konfirmasi tentang jumlahnya kepada agen pemindahan saham dan menelusuri jumlah transaksi saham yang ada ke dalam penerimaan uang. Ketiga, modal saham dinilai dengan benar atau akurasi. Saldo akhir dalam akun modal diverifikasi, mula-mula dengan menentukan jumlah saham yang beredar pada tanggal neraca. Konfirmasi dari agen pemindahan merupakan cara verifikasi termudah. Keempat, modal saham disajikan dan diungkapkan secara memadai, presentation and disclosure, yaitu penyajian dan pengungkapan. Sumber informasi yang digunakan mengenai pengungkapan yang memadai adalah akte pendirian perusahaan, notulen rapat dewan direksi, dan analisis auditor terhadap transaksi-transaksi modal saham. Audit dividen. Penekanan dalam audit dividen diberikan pada transaksi dividen dan bukan pada saldo akhir. Namun, jika ada utang dividen, terjadilah pengecualian. Umumnya dividen akan diaudit atas dasar 100%. Tujuan audit yang berkenaan dengan utang dividen terdapat 6. Pertama, dividen yang dicatat memang terjadi atau keterjadian. Dividen yang ada telah dicatat atau kelengkapan. Dividen telah dicatat secara akurat atau keakuratan. Keempat, dividen dibayar kepada pemegang saham yang ada atau keterjadian. Kelima, utang dividen telah dicatat atau kelengkapan. Keenam, utang dividen dicatat secara akurat atau keakuratan. Audit laba ditahan. Bagi sebagian besar perusahaan, satu-satunya transaksi yang melibatkan laba ditahan adalah laba bersih tahun tersebut dan pengumuman dividen. Perubahan lain dalam laba ditahan dapat mencakup koreksi laba periode sebelumnya, penyesuaian periode sebelumnya yang dibebankan atau dikredit secara langsung ke laba ditahan, dan penetapan atau eliminasi apropriasi laba ditahan. Untuk memulai audit laba ditahan, pertama auditor menganalisis laba ditahan sepanjang tahun berjalan. Kemudian, setelah auditor yakin, langkah berikutnya atau selanjutnya adalah memutuskan apakah hal itu telah dicatat secara akurat. Auditor juga mengevaluasi apakah ada transaksi yang sebenarnya harus dimasukkan tetapi belum dilakukan. Sebagai contoh, jika klien mengumumkan dividen saham, nilai pasar sekuritas yang diterbitkan harus dikapitalisasi
dengan mendebit laba ditahan dan mengkredit modal saham. Sekian presentasi saya pada hari ini. Atas perhatian dan kerjasama dari teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tonton ya. Sampai jumpa.